kelas 4. Saya adalah Bibit Gendis Sewu dari SDN Minden Jagoan 1 Surabaya. Hari ini saya akan mendongengkan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas yang ditulis oleh Kira Ikra Negara. Alkisah di suatu desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara. Pekerjaan setiap harinya adalah mengumpulkan kayu di hutan. Pada suatu hari, Mbok Rondo mengumpulkan kayu di hutan. Tapi karena kelelahan, ia pun beristirahat di bawah pohon sambil mengeluh. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak akan kelelahan kan ada yang membantu, kata Mbok Rondo. Tiba-tiba bumi berguncang seperti gempa bumi. Bum, bum, bum. Muncullah raksasa yang berbadan besar dan bermuka seram. Wahahaha, aku dengar kau menginginkan seorang anak yang Mbok Rondo, kata raksasa. Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Benarkah? Kata Mbok Rondo. Benar, tetapi dengan satu syarat. Ketika dia berumur 16 tahun, kau harus memberikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Wahahaha, kata raksasa. Karena Mbok Rondo sangat menginginkan seorang anak, ia pun menyetujuinya. Lalu raksasa memberikan biji mentimun. Ambillah biji mentimun ini, maka engkau akan memiliki seorang anak, kata raksasa. Mbok Rondo pun mengambil biji mentimun tersebut lalu pulang ke rumah untuk menanamnya. Mbok Rondo pun selalu merawat dan menyirami biji mentimun itu. Hingga beberapa hari kemudian, biji mentimun itu tumbuh menjadi mentimun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Mbok Rondo pun segera memetiknya lalu membelahnya. Benar saja, isinya seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tahun demi tahun. Benar saja, isi dari buah mentimun tersebut adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo pun memberinya nama Timun Mas. Tahun demi tahun, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Mbok Rondo pun sangat menyayanginya. Tiba-tiba bumi berguncang seperti gempa bumi. Datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Wahahaha, keluarlah Mbok Rondo, aku datang untuk menagih janjimu, kata raksasa. Karena Mbok Rondo tidak tega melihat Timun Mas dimakan oleh raksasa, ia pun menyuruh Timun Mas untuk lari lewat pintu belakang dan membekalinya sebuah bungkusan. Ambillah bekal ini dan cepatlah lari, kata Mbok Rondo. Baik Bu, kata Timun Mas. Lari, raksasa sudah datang, kata Timun Mas. Raksasa pun mengejar Timun Mas sampai ke hutan. Karena raksasa semakin dekat, Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan yang pertama yang berisi garam. Ia pun melemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba lautan yang luas terhampar di tengah-tengah hutan. Raksasa pun terpaksa harus melewatinya. Wah, kenapa tiba-tiba ada lautan yang luas di tengah-tengah hutan, kata raksasa. Timun Mas pun segera berlari, tapi raksasa berhasil melewatinya. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Ia pun melemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba pohon ranting dan berduri menangkap raksasa. Ah, sakit sekali, kata raksasa. Timun Mas pun segera berlari.
Karena raksasa sangatlah kuat, ia pun berhasil melewatinya. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan yang ketiga yang berisi biji mentimun. Ia pun melemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba kebun mentimun yang sangat terbentuknya kebun mentimun yang sangat luas. Karena raksasa sangat kelelahan dan sangat lapar, ia pun berhenti dan memakan semua mentimun yang ada. Karena kekenyangan, ia pun tertidur. Timun Mas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun terus berlari. Tapi raksasa pun terbangun dan mengejar Timun Mas. "Wah, bagaimana ini? Raksasa sudah bangun," kata Timun Mas. Ia pun mengeluarkan bungkusan yang keempat yang berisi terasi. Ia pun melemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba ciptalah rawa-rawa yang berlumpur yang menangkap raksasa seperti ingin menarik raksasa masuk ke dalamnya. "Wah, tolong aku," kata raksasa. Raksasa pun tenggelam ke dalam rawa-rawa yang berlumpur. Timun Mas pun pergi ke rumah Borondo. Timun Mas pun pulang ke rumah Borondo dan hidup bahagia. Nah, itu dia cerita Timun Mas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh berputus asa dalam berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.